Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya din. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga nanti kita bisa mengikuti iktikaf, karena sebentar lagi masuk pada sepertiga paruh terakhir dari bulan Ramadan, di mana Nabi SAW merutinkan beliau iktikaf 10 hari minal awakhir Ramadan. 10 hari terakhir Nabi SAW senantiasa iktikaf. Walaupun pernah satu waktu Nabi tidak iktikaf 10 hari Ramadan, tapi Nabi SAW tahun berikutnya bayar utang 20 hari beliau iktikaf. Karena satu waktu pernah dalam riwayat dikatakan beliau tidak iktikaf, mungkin ada keperluan lain, tidak dijelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iktikaf ini secara bahasa bisa artinya mencegah keluar dari masjid atau menahan diri. Hampir sama, jadi kayak arti saum, al-man'u, menahan diri, atau kadang-kadang disebut dengan menetap, ya. Maka ada istilah kita di Indonesia mabit, katanya kan, mabit di Mina, bermalam di Mina. Kalau di Indonesia mabit, yuk, mabit artinya berasal dari kata bait, rumah, baitun. Ya, baitun itu artinya rumah, tempat menetap. Bisa juga rumah itu diartikan di bahasa Arab kan maskan. Maskan itu tempat ketenangan dari kata sakinah. Maka orang iktikaf itu adalah orang yang mencegah dirinya dari berbuat dosa selain taat, menahan dirinya keluar dari masjid, dan dia tetap menetap dalam masjid. Secara bahasa berkaitan dengan makna istilahnya. Sebagian ulama menyebut iktikaf itu dengan al-muqsu fil masjid li'ibadatillah min syakhsin makhsus bi sifatin makhsusah. Berdiam diri di masjid, tapi masjid di sini Bapak Ibu harus dipahami, masjid tempat didirikannya sholat jemaah. Ya. Kalau masjid yang jarang-jarang di situ sholat atau musholla, secara umum ulama tidak membolehkannya iktikaf. Ya, mayoritas. Di masjid yang tempat jemaah seperti ini, masjid jami yang didirikan sholat jemaah dan sholat Jumat. Berdiam diri di masjid untuk apa? Untuk ibadatillah, beribadah kepada Allah, yang dilakukan oleh orang tertentu, orang beriman, dengan tata cara tertentu pula. Ya. Caranya tertentu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, definisi iktikaf itu disederhanakan, diamnya seorang mukmin dengan amalan dalam masjid dengan niat. Jadi kalau kita mau iktikaf, rukunnya itu yang harus diperhatikan adalah kita harus berniat. Ya. Berniat untuk iktikaf, kemudian tidak boleh keluar kecuali ada kebutuhan yang mendadak atau kebutuhan yang darurat. Bapak Ibu, salah satu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kan disuruh bangun Ka'bah itu di Masjidil Haram. Salah satu tujuannya adalah untuk menyiapkan tempat supaya manusia bisa beriktikaf. Ini yang disebut Allah dalam Al-Baqarah 125. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail
Kami perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail. Diperintahkan ngapain? Antahhira baitiya lit-ta'ifin. Supaya mereka membersihkan Ka'bah itu untuk siapa? Untuk orang yang tawaf. Wal akifin, dan untuk orang yang iktikaf. Jadi bisa kita bayangkan betapa mulianya amalan iktikaf ini sampai-sampai bapaknya para nabi yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim, yang darinya lahir nabi-nabi alaihissalatu wassalam, Nabi Ismail, Isa, Yakub, terus sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau ini termasuk bapak nabi, sehingga nanti di barat dikenal dengan Abrahamic religion. Semua agama ini berasal, yang sifatnya samawi, berasal dari anak cucu Nabi Ibrahim. Agama Yahudi itu kita kenal dari Nabi Musa, ya, turunan Nabi Ibrahim dari Yakub. Kemudian agama Nasrani, Nabi Isa, juga turunan dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi bapak para nabi ini disuruh Allah ngapain? Membersihkan Ka'bah, termasuk membangun Ka'bah itu untuk digunakan supaya anak cucunya bisa iktikaf. Ini pertanda bahwa amalan iktikaf ini termasuk amalan yang sangat mulia sebenarnya, ya. Bapak Ibu, kalau kita tarik sejarah ke belakang, sebenarnya para nabi-nabi termasuk Nabi Ulul Azmi ini rata-rata disuruh Allah Subhanahu wa taala iktikaf. Seperti kita lihat Nabi Musa misalnya. Beliau itu diperintahkan naik ke Bukit Tursina. Ngapain? Itu adalah iktikaf. Dulu sebutan iktikaf ini namanya bersemedi, tahannus, dalam bahasa Arabnya tahannus. Jadi sering disebut istilah tahannus di Gua Hira, tahannus Nabi Musa di Bukit Tursina. Karena ini adalah amalan para nabi, para wali, para kekasih, orang-orang yang mau menjadi kekasih Allah. Ini termasuk amalan yang salah satu amalan yang paling pokok. Ya, maka Nabi kita Muhammad SAW ada dua versi riwayat. Ada yang mengatakan Nabi iktikaf di bukit di Gua Hira itu 3 kali 40 hari. Riwayat lain beliau iktikaf itu selama 3 tahun setengah. Jadi itu lama, tidak pulang-pulang. Yaitu diantari makanan sama anak beliau Fatimah dan pembantunya. Kenapa disuruh iktikaf? Tentu kan ada hal-hal yang penting di situ kan. Nah, maka Nabi SAW setelah datang syariat Islam, tradisi iktikaf ini nggak pernah hilang. Jadi beliau selalu iktikaf. Cuma yang paling sering itu berterusan adalah 10 hari Ramadan. Jadi dalam riwayat sahih, al-ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Beliau iktikaf 10 akhir dari Ramadan hingga beliau wafat. Jadi ini tak pernah ditinggalkan. Setelah beliau wafat, kemudian istri-istri beliau lah yang iktikaf. Jadi Sahih Bukhari 1886 dan hadis Muslim 2006. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini yang kita sebut tadi, dalam hadis riwayat sahih lainnya dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Pernah selama 1 tahun ya, beliau tidak iktikaf. Ada 1 Ramadan tidak iktikaf. Lalu pada tahun berikutnya beliau iktikaf selama 20 hari. Jadi kita melihat seolah-olah iktikaf ini wajib bagi Nabi. Kenapa? Ketika beliau meninggalkannya itu dikodo. Ya, dikodo sama beliau. Seolah-olah itu nggak boleh ditinggalin. Jadi kalau kita pahami hadis ini, sepertinya iktikaf ini diwajibkan Nabi untuk dirinya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau tinggal dia kodo lagi, tahun depan dia double, kan berarti seolah-olah tidak boleh ditinggalkan. Nah, karena memang iktikaf ini luar biasa. Nanti kita jelasin lebih rinci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Imam Syafi'i mengatakan,
apa yang kita lakukan ketika kita iktikaf? Setelah kita berniat, kemudian kita menetap di masjid, yang kita lakukan tentu adalah amal-amal soleh. Salat, bertasbih, berzikir, baca Quran, ya, menyibukkan diri dengan baca Quran dengan tartil, boleh belajar, dipahami ayat-ayat Quran itu, ditelaah maknanya, boleh juga menulis hal-hal yang semacamnya yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalannya semuanya amalan ibadah mahdo. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itikaf kapan saja boleh, ya. Tapi paling utama 10 hari terakhir Ramadan. Tempatnya tadi sudah kita sebut, harus masjid tempat didirikan salat jemaah. Yang paling abdul adalah Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Nomor 3-nya Masjid Aqsa. Dalam itikaf ada beberapa hal yang dilarang dari sisi fikihnya. Ini yang membatalkan itikaf ketika kita keluar masjid. Gak ada uzur, gak ada kepentingan yang mendesak, maka tidak boleh. Kecuali dalam mazhab Syafi'i dibolehkan itu, misalnya kita mau uduk terpisah dia kan, uduknya di sana misalnya, toiletnya terpisah, tempat duduknya dari masjid terpisah, boleh. Atau buang air kecil atau makan boleh, ya, karena kebutuhan. Masa kita itikaf nggak makan kan gawat juga kan. Nah, kecuali tapi disunnahkan memang kita itikaf itu puasa. Itu merata ulama mengatakan itikaf itu bagusnya kita waktu puasa. Kemudian Imam Syafi'i membolehkan kita melihat orang sakit. Kalau orang sakit boleh dilihat. Ini darurat-darurat yang membolehkan kita keluar. Dan tidak boleh selama itikaf itu berhubungan suami istri. Ya, di situ tidak boleh digunakan syahwat kepada makhluk. Maka kita tidak boleh pulang sebentar malam hari langsung hubungan suami istri, batal itikafnya, dinilai batal. Tidak boleh. Berarti mengulang lagi kalau masuk masjid. Dan ibu-ibu dilarang itikaf kecuali sesudah mendapat izin suaminya. Ya. Ini karena dianggap amalan sunnah, ketaatan kepada suami dilebihkan, kata ulama. Rukun itikaf niat dan berdiam di masjid, 2 saja. Syaratnya muslim berakal, suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian disunnahkan puasa saat itikaf dan membanyakkan amalan-amalan sunnah lainnya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dari sisi syariatnya, dari sisi fikihnya, ya, kita ringkas. Bagi Bapak Ibu yang mau itikaf nanti 21 malam 21 sampai akhir. Ini dalil tidak boleh hubungan suami istri, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu campuri istri-istrimu sedang kamu itikaf di masjid. Itulah tuntunan Allah. Maka ini dianggap membatalkan, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW kata Aisyah, ya, Nabi SAW kan itikaf di Masjid Nabawi, sebelahnya rumah beliau. Kadang-kadang kata Bu Aisyah, beliau itu mendekatkan kepalanya kepadaku. Beliau nggak masuk, nggak dicampurinya sih, dekatkan kepalanya aja. Lalu Aisyah mensisir rambutnya, sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak masuk rumah kecuali keperluan hajat seperti buang air besar, buang air kecil. Ya, nah, ini disebutkan. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak keluar dari masjid dan tidak pulang ke rumah kecuali untuk kepentingan yang sifatnya daruri. Ini maka 2 inilah dijadikan sebagai rukun itikaf, menetap dan tidak boleh melakukan hal yang batalkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa manfaat kelebihan itikaf ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu manfaat terbesar dari itikaf ini, karena ini amalan para nabi, para kekasih, ya. Sesungguhnya kita ini kan termasuk, kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jalani, sebenarnya hakikat diri kita ini adalah ruh. Ya. Kenapa hakikat diri kita ruh? Karena memang kita ini berasal dari alam cahaya, alam lahut. Ini akarnya.
berasal dari alam kurbah, alam lahud. Nah, kita diturunkan ke bumi. Buat apa ruh kita diturunkan ke bumi? Sebenarnya adalah untuk menyempurnakan makrifat kita kepada Allah dan menyempurnakan ibadah kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruh kita ini disambungkan ke dalam jasmani. Alat penyambungnya kata ulama seperti lem lah kalau bahasa kita. Namanya napas. Wa nafakhtu fihi min, aku tiupkan dari ruhku. Jadi bentuk tiup itu seperti bentuk napas. Itu mirip kan, ada kemiripan. Maka sebahagian ulama mengatakan, guru-guru mursyid kita, sebenarnya tiupan Allah itu bukan sekali. Dia berlangsung terus-menerus. Kalau berhenti tiupan Allah itu, maka terpisahlah ruh dan jasad kita. Maka kalau Bapak Ibu tidak percaya, boleh kita coba sebenarnya. Tapi risikonya bahaya. Tahan napasnya 1 jam. Baru kita lihat, habis 1 jam apa yang terjadi. Maka selesailah sudah, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahan napas kita, maka alat penghubung antara ruh dengan jasmani putus. Hilang. Jadi tidak terhubung lagi dia. Ya. Begitu dia putus, maka ruh mengalami kematian. Kematian ruh bukan dia mati hancur, tidak. Kematian yang dimaksud dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh jiwa, nafs, seluruh ruh, ya. Za'iqah itu berasal dari kata zauq, merasakan artinya. Seluruh ruh, seluruh jiwa merasakan mati. Bukan mati, tapi ngerasain namanya. Sama kayak Bapak Ibu ngerasain cendol, ngerasain durian. Bukan mati. Ya, bukan mati hancur. Karena ruh itu termasuk makhluk yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak mati dia. Tapi merasakan kematian, merasakan mati. Merasakan mati apa? Merasakan terpisahnya dia dengan jasad. Nah, maka yang berasal dari tanah kembali ke tanah, ke bumi, maka jasad kita hancur kecuali orang-orang yang dimuliakan sesuai amalnya. Yang berasal dari cahaya kembali ke alam cahaya. Maka kalau kita mati disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, coba pahami itu. Innalillah, kita berasal dari Allah. Dari Allah dari mana? Dari alam cahaya. Ya. Ya. Dari alam keabadian, dari alam cahaya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita wajib kembali kepada Allah. Ada orang yang tak bisa kembali, ada kalau ruhnya kotor. Mungkin dulu sudah saya sebut. Ya, innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang mendustakan ayat kami dan sombong, tak mau sujud, tak mau ingat Allah, tak mau perhatikan Quran, disuruh apa saja oleh Allah, enggak peduli sama agama. Begitu dia mati, dibawa malaikat ruhnya di langit pertama, malaikat bukakan pintu langit, kata malaikat penjaga pintu pertama, dicek namanya, siapa bersamamu? Fulan bin Fulan. Aku tidak mendapat izin untuk bukakan pintu langit. Itu ruh orang durjana, itu ruh bau busuk, itu ruh yang kotor, nggak berhak melewati langit. Ini alam suci. Nah, jadi orang tua kita dulu nyebut dengan istilah mati tak diterima bumi. Bukan bumi yang tak terima, langit yang tak terima. Kenapa? Karena dia pulang dalam kondisi kotor. Ya, harusnya innalillah, kita datang dari Allah suci, wa ilaihi raji'un, kembalinya pun harus suci baru diterima. Ya. Kalau kotor, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan Allah pintu langit bagi orang-orang ruh yang kembali dalam kondisi kotor. Nah, maka dari situlah nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ruh ini diturunkan ke alam dunia, alam yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dengan alam aspal, alam rendah, ya.
Summa radadnahu asfala safilin, kami turunkan ke alam rendah. Jadi ruh ini kan dilengketkan ke jasmani, bisa gunain mata, telinga, bisa ada hawa nafsu dilengketkan lagi, ya. Akibatnya ruh ini banyak yang lupa. Kalau kita umpamakan ibarat anak-anak baru dibelikan mainan baru sama orang tuanya, wah ini mobil-mobilan, lupa dia sama semua orang. Asik dia main mobil. Asik ruh kita ini main mata kan, main matanya, main telinganya, main hawa nafsunya, asik dia. Sehingga dia lupa. Ya. Itulah yang membuat kita lupa itu banyak. Kenapa? Karena sampai nanti kita merasa, ruh kita merasa, diri kita merasa bahwa kita ini makhluk bumi. Salah. Berapa banyak orang sudah hilang ingatannya, hilang rasanya bahwa dia makhluk langit. Kita bukan makhluk bumi. Kalau kita makhluk bumi, tinggalnya lama di bumi. Kita makhluk langit, makhluk alam cahaya. Maka Nabi mengatakan kepada kita, hei ruh, ingatkan ruh itu. Kun fid dunya ghariban aw abiri sabili. Hiduplah kalian di bumi, di dunia ini seperti orang asing atau orang yang berlalu saja sebentar, singgah mampir. Kenapa enggak singgah mampir sebentar? Ya umur kita cuma 60-70 tahun, sebentar saja kan. Yang 100 tahun bisa dihitung jari. Saya kadang-kadang kalau ingat ibu-ibu, bapak, ingat kan masa Soeharto 32 tahun berkuasa. Udah berapa lama dia tinggal itu? Rasanya kayak baru kan, tapi udah 20 tahunan kan meninggal ya. Nah, baru sudah 20 tahunan kan. Tapi rasanya kayak baru. Nah, berkuasanya 32 tahun. Nah, sekitar 12 tahun lagi kalau 20 tahun. Artinya apa? Ini yang mau kita katakan, ya di bumi ini sebentar. Kembalinya nanti lamanya, bukan rumah kita, kampung halaman kita bukan di sini. Sering nggak kita menyadari bahwa kita bukan orang bumi? Nah, ibarat bapak misalnya pergi ke Mekah, ya umroh, paling ya 9 hari, 10 hari. Mau nggak kembali sana aja terus? Nggak pulang-pulang, ditelepon-telepon sama anak istri, nggak bisa, bapak harus pulang. Mau tidak mau harus pulang. Karena anak istri masih di sini, kerjaan masih di sini. Kita pun harus pulang. Tapi banyak orang yang ketika dia merantau ke bumi, dia kira dia makhluk bumi, jadi lupa dia tempat pulangnya. Ini yang membahayakan. Maka itikaf kita ini Bapak Ibu, kalau bahasa rohaninya, bahasa ilmu tasawufnya, ya, Nabi diutus itu salah satu fungsinya adalah untuk mengingatkan. Qul hadhihi sabili adu ilallah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Adu ilallah, mengajak rohani kita untuk kembali kepada Allah. Ya. Bahasa lainnya, zakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka, ingatkan ruh-ruh itu kepada hari-hari mereka bersama dengan Allah. Kita punya hari-hari bersama dengan Allah. Dulu kita wa asyhadum ala anfusihim, dulu kita disyahadatkan Allah di alam ruh, kita sudah lupa, maka disuruh diingatkan, adu ilallah. Nah, ajak lagi Muhammad mereka kembali ke Allah. Bagaimana caranya? Ala basirah. Caranya cuma satu. Dengan apa? Dengan basirah. Basirah ini ainar ruh, buka mata ruh. Maka fungsi itikaf ini adalah membersihkan kolbu, supaya mata ruh kita ini kebuka, sadar ruh kita kembali, muncul kesadaran diri. Orang yang spiritualnya tinggi itu cirinya dia sadar diri, gak pernah lupa diri. Sadar dia bahwa dia makhluk langit, sadar dia bahwa dia sebentar di bumi, sadar dia bahwa dia hamba. Ya. Jadi dibersihkan kolbu ini. Maka semua amalan kita nanti Bapak Ibu, baik yang wajib maupun yang nawafil dalam itikaf ini semuanya menghapuskan dosa, bersihkan kolbu. Maka kalau kita teliti ayat-ayat Quran dan hadis, ya begini semua. As-salatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah kaffaratul lima bainahunna. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya menghapus dosa.
Jadi sholat-sholat yang kita lakukan itu ngapus dosa semua. Sampai-sampai Nabi buat perumpamaan kan. Bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai di depan pintu rumah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali sehari semalam? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran? Ya nggak mungkin ada, Rasul bersih lah. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu menjaga kesucian kolbu, supaya roh kita nggak lupa dia, supaya melek dia, supaya sadar dia. Maka orang yang tidak mau beribadah, dia akan lupa diri. Dia lupa dia bahwa dia kampung halamannya bukan bumi, ya, tempat tinggalnya. Begitu juga zikir-zikir yang dilakukan ya. Salah satu zikir yang paling bagus kata Nabi SAW, ya, kalau dalam sebuah hadis ada kita lihat ini, yang menghapuskan dosa walau kana fi jabadil bahar, kata Nabi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini kita baca di tikar. Banyakin zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini menghapuskan dosa walau kana misla jabadil bahar. 100 kali kita ucapkan dengan khusyuk, dihapuskan dosa kita walau sebanyak buih di lautan. Itulah bersihkan kolbu. Karena kolbu kita ini nggak bisa dibersih, nggak bisa kalau nggak dibersihin, harus bersihin. Dan membersihkan kolbu kita itu harus tiap hari, rutin. Maka bahasa Tuhan itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang taubat. Taubatnya terus menerus, tawwabin, terus menerus taubat. Dan terus menerus istighfar. Maka kadang kita sedih Bapak Ibu, sedihnya begini. Nabi kita Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling suci bersih kolbunya. Sampai-sampai Jibril 2 kali minimal itu membersihkan kolbunya, bening. Ya, mau Isra Mi'raj dibersihkan lagi. Waktu kecil dibersih, belah dadanya dibersihkan lagi. Supaya jangan ada karakter buruk. Tapi begitu pun beliau sangat bersih rohaninya. Tapi setiap hari itu istighfarnya 100 kali tobatnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 100 kali itu tiap hari. Itu selevel Sayyidul Anbiya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kita sehari berapa kali istighfar dengan khusyuk? Jangankan 100 kali, 50 kali belum tentu. Udah hati kita kotor, jauh levelnya dari Nabi. Malah istighfarnya malas. Saya ketemu 2 orang. Ini istighfarnya sampai ribuan kali dalam sehari. Nah, ternyata 2 orang ini yang mengamalkan ribuan kali istighfarnya dalam sehari semalam, dua-duanya begitu kebersih hatinya bening, langsung mereka mengaku sering melihat Nabi SAW. Ruhani Nabi SAW. Baik dalam mimpi, kadang-kadang dalam kondisi antara sadar dan tak sadar. Sampai salah satu di antara mereka mengatakan, nanti Ustadz, kalau sudah benar-benar bersih kolbu kita itu, gak ada lagi yang gaib. Yang gaib itu cuma Allah Ta'ala. Semuanya Allah perlihatkan. Kalau Allah izin, ya, nah itu pula. Maka orang-orang yang bersih mata hatinya, seperti Nabi SAW, apa yang tidak dilihat Nabi? Tidak ada. Sama jin Allah pun dilihatnya. Bagaimana cara Nabi melihat Allah? Dengan cara bersihkan kolbu. Maka sebelum Mi'raj itu kan diberingin lagi sama Jibril, dibersihin lagi kolbu Nabi, sampai sebening-beningnya bersihnya. Udah bersih baru naik Mi'raj. Dibantu lagi sama Jibril bersih. Nah, maka dalam Isra Mi'raj itu Nabi melihat Allah 2 kali, kata Ibnu Abbas, ra'a rabbahu marratain. Yang satu fil ufuk, di ufuk, wa kana qaba qausaini aw adna. Jaraknya dengan Allah itu Allah mentajalikan dirinya 2 busur panah, mendekat. Fa'auha ila rabbika, baru diwahyukan kepadanya wahyu. Ya.
Kemudian satu lagi, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Mata hati Nabi Muhammad tak mendustakan apa yang dilihat. Jadi mata hatinya itu yang melihat Allah Ta'ala. Mata hati itu yang dibersihkan, dibuka. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Itu yang kedua, Nabi melihat jannah, kata Ibnu Abbas. Karena melihat Allah Ta'ala itu harus dengan kebeningan hati, kebeningan kolbu dengan ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Maka untuk mengamalkan itikaf ini dengan baik, kita harus berzikir, sholat, baca Quran dengan khusyuk. Ikutkan hati, libatkan hati, dihayati, diresapi. Kalau Bapak Ibu beramal 1000 tahun, tapi tidak pernah dihayati, tidak pernah diresapi, tidak pernah dirasakan, dinikmati, demi Allah kita tidak akan pernah bersih selama-lamanya. Maka orang-orang kafir, mereka minta lagi dikembalikan ke bumi. Ya Tuhan kami, kembalikan kami ke bumi, kami akan beramal. Apa bahasa Tuhan? Gak bisa, sama aja. Wong hatinya kotor, dikembaliin juga kayak gitu juga nanti jadinya. Berulang-ulang kejahatan itu. Sama aja. Kalau nggak dibersihin kolbu itu sama saja. Maka beribadah itu tidak boleh dengan lisan saja. Harus ikutkan kolbu kita. Astaghfirullahaladzim. Sampai kita menangis. Kalau nggak menangis, bergetar kolbu kita, merinding kulit kita, bergetar kulit kita, atau kulit kita nanti layin. Nah, layin itu kayak orang pasrah. Kulit kita tuh pasrah, tawakal ke Allah itu seperti orang lemah lembut kulitnya itu. Itu bahasa Quran kan gitu. Nah, ciri-ciri orang beramal dengan hati. Atau nanti tenang kolbunya. La bizikrillahi tatma'innul qulub. Mungkin saya sudah pernah sampaikan ada 4 kan ciri orang beramal dengan hati. Yang pertama, dia taruh ayunahum, nangis ya, kena nyentuh kolbunya. Yang kedua, gemetar hatinya, wajilat qulubuhum. Yang ketiga nanti yakhsha taksya'iruna juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulitnya ikut merinding, gemetar. Kemudian lain, melembut, dia melemah kayak orang tawakal pasrah itu lemes gitu kok. Apa kita kulit kita tuh nggak tegang, dia lemes ya. Kayak orang tawakal pasrah ke Allah. Baru yang terakhir tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ini ciri orang beramal dengan kolbu. Ini harus diamalin dalam itikaf. Supaya bersih kolbu kita. Bersih rohani kita, bersih kolbu kita, barulah nanti kita mampu merasakan kenyataan Tuhan. Ya, kalau izin Allah nanti kebuka mata hati kita bisa melihat nurjatnya. Nurjat Allah itu kita melihat cahaya putih terang. Karena hijab Allah itu yang paling dekat dengan jatnya, kata Nabi, hijab cahaya. Allah itu dihijab oleh cahaya. Lau sekiranya Allah kasyafahu, singkap nurjatnya itu, hijab cahaya itu, lahraqat, maka semua orang yang memandang itu akan hancur binasa. Ya. Nanti kita akan saksikan kalau sudah bersih. Kalau kita sama guru kita, ilah itu langsung diajarin. Begitu berzikir, sudah lihat Pak Faisal, sudah lihat nur itu? Lihat nurnya? Lihat Habib. Itulah dia. Selesai. Langsung ditunjukin. Nurjatnya itu. Terang. Terang benderang. Tapi mata kita tidak sakit melihatnya. Mata hati kita sejuk, tenang. Ya, yang ada kita kadang sering mau nangis. Yang ada kenikmatan. Sebab kalau sudah betul-betul cara kita ibadah dengan Allah ini, demi Allah, beribadah dekat sama Allah itu nikmat, Bapak Ibu. Gak pernah ada senikmat apapun yang kita rasakan. Jadi kalau orang beribadahnya belum nikmat, itu tanda hatinya tidak hidup, tidak benar cara ibadahnya. Tidak benar. Orang yang benar itu dia tenang, nikmat, ya. Sampai ada kemarin ada juga mursyid yang mengatakan tuh, kalau di syariat
kita beramal dengan jahir saja lisan, kemudian ibarat durian itu kulitnya itu syariat, isinya itu tarekat, rasa durian itu namanya hakikat, kenikmatan durian itu namanya ma'rifat. Jadi kalau orang sudah sampai ma'rifat, dia ibadahnya nikmat senikmat-nikmatnya. Itu cirinya. Ya. Nikmat senikmat-nikmatnya. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat, kata ulama, dari memandang jatnya. Nah, maka ketika kita memandang nur jatnya itu saja, kita sudah terasa nikmat. Karena nur jatnya itu kita lihat putih, tapi sejuk hati kita mandangnya. Tidak menyilaukan. Ya. Itu yang diajarkan guru-guru kita. Dan itu bisa kita peroleh kalau pertama sebenarnya paling cepat kalau kita punya mursyid yang membimbing. Yang kedua, banyak beramal, tapi beramalnya dengan kolbu. Itu yang disuruh Nabi. Maka puncak nanti ibadah ini, hati kita bercahaya terang benderang. Karena kita nur, kita kolbu kita ini, di dalamnya ada ruh kita tercipta dari cahaya. Seluruh amalan yang kita lakukan ini menghasilkan cahaya. Bagi orang yang kasyaf, dia akan melihat diri kita bermandikan cahaya. Oh, begitu bahasa kan? Ya. Dan orang yang diberikan cahaya oleh Allah itu, dalam surah cahaya, surah nur, itu dikasih tahu Tuhan. Allahu nurus samawati wal ar. Di sini disebut, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah menunjuki kecahayanya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Siapa orang yang diberikan Allah cahaya ditunjuki? Salah satu cirinya adalah orang yang rajin iktikaf. Fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu. Mereka fi buyut. Buyut itu mabit tadi, menetap. Menetap di mana? Di rumah-rumah Allah. Ya. Dan mereka itu selalu meninggikan Allah dan berzikir padanya. Fiha bil ghudi wal asal, pagi siang, siang sore. Pagi sore mereka selalu berzikir itikaf, habis subuh kayak gini itikaf. Selalu. Bapak Ibu kalau nanti rajin itikaf saja, habis subuh sampai terbit matahari, 40 hari saja kita amalkan, kolbu kita sudah hidup. Coba saja nanti. Lain rasanya. Kalau hidup kita nanti, kolbunya, kalau bahasa saya, itu kita kadang hidup merasa, kolbu kita itu merasa kita hidup di bumi ini seperti berada di dua dimensi. Satu dimensi dunia, satu dimensi akhirat. Karena sudah hidup kolbu kita. Kan kita dua dimensi, satu dimensi fisik, satu dimensi ruh. Ruh kita terhubung ke alam akhirat. Jasmani kita terhubung ke alam dunia, alam bumi, alam rendah. Tapi kalau nggak hidup dia, kita nggak merasa terhubung ke alam akhirat. Maka kita sering lupa. Nah, susah nanti kita selalu lalai lupa kepada Allah. Kuncinya itu aja. Maka seluruh amalan ini ya begitu, bersihkan kalbu, mensucikan diri, menghapuskan dosa. Karena kalau dosa itu yang membuat hati kita ketutup kan. Maka kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah juga, orang yang beritikaf itu ya, terhenti dari berbuat dosa dan pahalanya terus mengalir seperti orang mengamalkan seluruh kebaikan. Kebaikan saja kita lakukan. Kalau udah di masjid kebaikan aja, gak ada keburukan. Jauh dari maksiat, jauh dari lihat aurat, jauh dari mencibir orang, jauh dari kata sia-sia dan seterusnya. Ya. Dalam hadis lain, orang yang itikaf ini di 10 hari Ramadan terakhir itu mendapat pahala haji dan umroh 2 kali. Siapa yang itikaf 10 hari bulan Ramadan sama seperti haji dan umroh sebanyak 2 kali. Kalau hadis yang sering lagi kita baca, siapa yang itikaf dari sesudah subuh sampai terbit fajar, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Jadi besar pahalanya, bukan sedikit. Bayangkan haji dan umroh sempurna, dapat haji mabrur umroh, bukan gampang. Ya kan? Haji dan umroh itu kalau dapat kita mabrur, itu sama dengan kita kharajat min batni ummihi. Seperti orang yang baru keluar dari rahim ibunya, bersih dari dosa.
Itu bisa diperoleh dengan itikaf. Tapi itikaf yang benar. Zikir. Hati itu hanya ke Allah saja dilatih. Tidak usah ingat yang lain. Allah tuh maha pencemburu. Tidak suka dia kalau kita ingat yang lain. Tidak suka dia diduakan. Kalau kita masih menduakan Allah dalam ibadah, ibadah tuh nggak enak. Nggak ada enaknya nanti. Allah nggak bisa. Nggak kasih Allah kenikmatan sama kita dalam ibadah. Kata ulama ahli hikmah, salah satu azab yang paling orang sering lupa, padahal itu azab bagi dirinya adalah ketika dia ibadah hilang rasa nikmat ibadah. Itu azab kolbu, azab ruhani. Banyak orang yang tak mengerti. Kalau sudah ibadah kita gak nikmat, itu sebenarnya bagian dari azab bagi rohani kita. Kalau Ibnu Taimiyah membahasakan, siapa yang tidak menemukan surga di dunia ini, maka jangan harap dia akan ketemu surga di akhirat. Surga di dunia ini nikmat ibadah, nikmat bersama dengan Allah. Itu surga di dunia ini. Maka ketika kita majelis taklim ini kita sudah berada di taman sorga. Sejengkal lagi sorga itu. Riyadul Jannah. Sorga itu penuh ketenangan, kedamaian. Maka siapa yang mengikuti majelis taklim, dia di taman sorga. Tinggal sejengkal lagi melangkah masuk ke dalam sorga. Nah, maka kalau bahasa Ibnu Qayyim sempat bahasakan, gak usahlah kalian minta balasan-balasan akhirat. Balasan nikmat ibadah saja dikasih Allah. Begitu kalian ibadah udah terasa nikmat, itu sudah sangat bersyukur loh. Kalaupun gak ada surga, itu sudah mencukupi. Karena ibadah itu nikmat. Tapi bagaimana supaya nikmat? Buka mata hati, bersihkan. Kalau nggak bersih, nggak nikmat nanti. Nggak sempurna makrifatnya. Nggak nembus, nggak nyambung ke Allah. Saya buat perumpamaan begini. Kalbu kita ini kalau bercahaya, dia seperti wifi. Allah itu maha hotspot. Kalau wifi-nya bagus, jaringan bagus, begitu kita hidupkan, langsung kesambung ke maha hotspot. Nah, jadi kita bisa ngambil sinyal, data, download, ngambil isyarat dari Tuhan, dari Allah. Ya, nanti coba Bapak Ibu lihat di YouTube saya. YouTube saya judulnya Cahaya, Iman, Islam, Ihsan. Karena ilmu awal Islam itu 3. Cahaya, Islam, Iman, Ihsan, Muhammad Faisal Hamdani. Di situ ada seminggu, tanggal berapa itu lupa sih tanggalnya. Sekitar tanggal 6 Februari, itu kita sudah diberitahu siapa yang memenang pemilu. Siapa yang menang jadi presiden. Kita sudah diberitahu, itu saya masukkan ke YouTube datanya. Sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala. Pengetahuannya kita dan kawan-kawan diberitahu. Dari kawan begini, dari kita begini. Sama pemberitahuannya. Dan kenapa menangnya ada yang tak boleh disampaikan. Tapi dia sudah diberitahu. Itu salah satu contoh. Saya hanya menyontohkan. Bahwasanya kalau kita sudah bersih kolbunya, kadang Allah memberitahu kejadian akan datang ke kolbu kita itu. Ya, karena sinyal kita sudah bagus. Jadi menangkap isyarat dari Tuhan, dari Allah itu lebih gampang. Merasakan kenyataan Allah yang paling pentingnya itu. Merasakan kehadiran kenyataan Allah itu jelas. Lebih nyata, lebih gampang. Tapi kalau wifi kita rusak, lemot, jaringan cuma satu bar, ya sudahlah. Kadang-kadang kita Zoom pun nggak kedengaran suaranya kan. Rak katanya kan. Namanya sinyalnya lemot. Kenapa lemot? Kotor. Ya. Yang terakhir, jika sempurna, inilah sebenarnya puncak spiritual ibadah saya menyebutnya. Wa man taqarraba ilayya 'abdi syai'in ahabba ila mimma aftaradtu alaihi. Ini puncak itikaf ini. Seluruh ibadah yang kita lakukan puncaknya di sini. Tidaklah seorang hamba yang mendekati diriku yang lebih aku cintai daripada dia melaksanakan yang aku fardukan. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah nawafil. Sampai aku mencintainya. Nah, coba lihat tuh. Jadi puncak ibadah itu muncul kedekatan. Karena kita ibadah ini wama taqarrub, mau mendekatkan diri kepada Allah. Apabila sudah muncul rasa dekat ke Allah, nanti lama-lama Allah cinta sama kita. Kalau sudah cinta sama Allah itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau sudah muncul rasa cinta, rasa rindu, itu ciri Allah sudah cinta dan rindu sama kita.
Ana inda abdi zannibi, saya sesuai dengan rasa di hati kolbu hambaku. Tidak ada yang bisa meliputi diriku kecuali hati hambaku yang beriman kepadaku. Maka menghubungi Allah dengan kolbu, Ka'bah kita di diri kita, kolbu kita. Apabila sudah muncul rasa cinta kita kepada Allah, maka fanalah kita. Menjadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku. Yaitu kalau sudah memandang, mendengar dengan mata Allah, dengan telinga Allah, ya apa yang tidak ketahuan? Terserah Allah, semuanya diketahui oleh Allah. Fana. Jadi kita itu penuh dengan ketaatan. Apa maunya Allah, itulah mau kita. Bagaimana Allah mandang dunia, begitulah kita mandang dunia. Kalau kita syariatkan penjelasannya gini, supaya mudah memahaminya. Saya syariatkan saja. Ketika Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Coba pahami dengan kolbu kita. Benar nggak hidup dunia kesenangan nipu? Tadi kita sahur, makan kemarin enak banget kan? Di tenggorokan enak. Selesai di tenggorokan masuk ke perut, tar pagi keluar jadi kotoran, comberan. Jadi hidup kita ini buat apa? Nyari kertas, buat makan, menciptakan kotoran. Jadi 60-70 tahun hidup kita hanya memproduksi kotoran buat memenuhi subsisten. Sadar nggak gitu coba? Jadi hidup kita ini cuma buat memenuhi subsisten. Nanti kita beli mobil, 100 tahun mobil kita jadi besi rongsokan. Jadi hidup kita buat kotoran, nyari besi rongsokan. Bangun rumah batu, 100-200 tahun hancur. Kena air, kena hujan. Jadi hidup kita buat kotoran, memenuhi subsisten, buat cari besi rongsokan dengan cari batu-batu. Begitu kita mati, ada yang bisa kita bawa? Bawa mobil nggak muat, bawa rumah nggak bisa, bawa uang kertas, malaikat tolonglah aku jangan diajak, ini tabunganku ada 500 juta. Nggak laku. Jadi apa yang dibawa? Amal soleh. Kalau yang tadi kita sebut tidak kita hubungkan ke Allah, ke perbuatan baik, amal soleh karena Allah, maka kita hidup ini kayak orang bodoh. Orang tertipu, ya bodoh lah. Kan ketipu kita kan? Hidup ngapain? Tiap hari buangin kotoran, tiap pagi buangin kotoran. Kalau nggak sehari sekali, 2 hari sekali, tiap hari produksi kotoran. Buat subsidi yang penuh aja. Tiap 50 tahun, 100 tahun, besi rongsokan. 100 tahun mobil kita nggak bisa pakai lagi. Rumah kita 102 tahun udah hancur. Apakah itu kerja kita? Apakah itu tidak menipu? Padahal kita harus pulang ke alam cahaya, alam keabadian. Nah, kalau kita tidak menyadari hal seperti ini, kita tertipu. Maka ketika Allah katakan kehidupan dunia itu kesenangan menipu, kita pun memandang pandangan yang sama. Benar ya Allah, menipu rupanya semua kehidupan ini. Makanya kita harus ibadah tuh, ya bener lah gitu ya, supaya jangan sia-sia hidup kita.